Aku alergi ikan, yang doyan ikan itu sepupu. Aduh, kan sudah dibilang ke sekolah, kasih jatahnya ke sepupumu. Kamu kan pinter, tahun depan bisa ujian lagi. Sudah ngomong ke sekolah belum? Kamu kan berutang nyawa ke sepupumu, kasih jatah ke dia itu wajar. Kok kamu nggak tahu diri sih? Gimana aku bisa melahirkan anak kayak kamu? Kamu anak nggak tahu balas budi. Kalau urusan sekolah nggak beres, keluar saja dari rumah ini. Aku nggak punya anak kayak kamu. Cuma karena paman kecil pernah nyelamatin aku harus terus bersabar. Dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunangan pun gak mau kembali. Kalau saja aku bisa memilih, aku lebih milih mati tenggelam waktu itu. Bibi, paman, jangan perlakukan kakak sepupu seperti itu. Aku benar-benar nggak tega melihatnya. Mungkin memang aku bukan orang yang ditakdirkan untuk sekolah. Ini bukan salah sepupu kok. Nggak apa-apa kok. Paman suruh sepupumu kasih jatah sekolah ke kamu. Nanti kalau udah dapat jatah sekolah, Tante ajak beli hadiah. Kamu kan mau beli jam tangan ya? Tante beli, dah. Sepupu, aku benar-benar nggak sengaja mau rebut hakmu. Kalau kamu nggak senang, aku pergi aja sekarang. Puasan kamu. Sekarang rumah jadi kacau. Cepetan minta maaf sana. Kamu, Om Song Shili hari ini udah ke sekolah. Jatah sekolah udah dikasih ke Xiao Chen. Nah, baru ngerti begitu. Karena sepupumu sekolah, kamu kerja cari uang buat biaya dia. Ingat, ini utangmu sama dia. Ya, kerja saja. Toh di rumah juga cuma nganggur, gak ada kerjaan. Aduh, kali ini Xiao Chen masuk sekolah. Ini kebanggaan keluarga, harus dirayakan besar-besaran buat Xiao Chen. Kalau begitu kita adakan saja di restoran milik negara ya. Kita tambah beberapa lagi ya. 4 lauk, 2 sup, 2 MC, 1 piring besar khusus buat dikirim ke bos. Lalu undang juga teman dekatmu. Bareng-bareng semua ya. Iya, rayakan bareng-bareng, biar senang semua. 10 tahun ini, aku cuma bisa tidur di balkon sempit, dekat kamar mandi. Sedangkan Lu Xiao Chen tinggal di kamar yang luas dan terang, dipenuhi berbagai barang yang pernah hilang dari hidupku, mainan dan permen hasil belanjaan. Rumah ini sama sekali tidak ada kehangatannya, cuma bikin aku sesak sampai susah napas. Masih sebulan lagi, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Di sini sudah tidak ada lagi cinta. Katsuka, Shili, kudengar, kamu lolos ujian? lumayan juga. Paman Su satu-satunya yang benar-benar tulus baik padaku. Dulu Paman Su pernah menyelamatkan ayahku, lalu menjodohkan aku dengan Su Yunyi. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya aku mengecewakan Paman Su. Shili bilang, dia nggak mau sekolah. Jadi jatah sekolahnya dikasih ke Xiao Chen. Chen, terima. Jangan dulu kasih tahu ayah soal urusan surat nikah ini. Soal jatah sekolah yang kamu kasih ke dia juga harus ada alasan yang masuk akal. Paham? Demi bantu Lu Xiao Chen bisa sekolah, kamu rela nikah sama orang yang gak kamu cintai. Hebat banget kamu. Xiao Chen masih kecil, dia nggak tahan tekanan. Jadi jangan dulu kasih tahu dia soal surat nikah kita. Dan soal minta maaf ke dia. Kenapa kamu belum juga ada itikat? Aku gak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Chen sebentar lagi mau daftar. Kasih dia beberapa kupon makanan sama kain. Anggap saja itu permintaan maaf dan doa dari kamu. Menurutmu aku punya kupon-kupon itu di aku? Kamu dan orang tuaku memanjakan aku. Jika kurang gembesi tua, menurutmu? Tenang saja, aku sudah janji bakal nikah sama kamu. Aku nggak akan ingkar. Kak, kamu benar-benar mau nikah sama sepupu? Bukan begitu. Xiao Qian, aku nggak mau kakak nikah sama sepupu. Aku juga suka kakak, jangan kayak gini, Xiao Qian. Kamu nggak boleh nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Cepat, panggil orang. Astaga, ini ada apa? Xiao Chen! Aduh, anak ini berdarah. Cepat-cepat, bawa ke rumah sakit.
Tadi kamu tahu Shao Chen di situ. Makanya kamu sengaja buat dia terpancing. Nggak nyangka kamu sejahat itu. Trik kecil Lu Shao Chen itu, kalau sedikit aja mau peka pasti kelihatan, cuma nggak ada yang mau mikirin, walau sesaat. Semua hadiah dari Su Yunyi selama ini aku anggap seperti sayapku sendiri. Nggak pernah tega buang. Tapi sekarang, semuanya cuma sampah. Apa itu hadiah yang aku berikan padamu? Kenapa kamu membakarnya? Kenapa aku merasa Su Shili mau ninggalin aku? Hadiah-hadiah itu udah berjamur, makanya aku bakar. Bakar aja nggak apa-apa. Barang-barang itu juga nggak berharga. Nanti setelah kita nikah, aku belikan yang lebih bagus buat kamu. Kita nggak akan nikah, dan nggak akan ada masa depan juga. Saat orang tua memanjakanmu, Su Yunyi peduli, semua ini sudah bukan urusanku lagi. Selain aku, Shili tidak punya pilihan lain sama sekali. Dia sama sekali gak mungkin pergi dari sisiku barusan. Kekhawatiran itu cuma karena aku terlalu banyak berpikir sendiri. Jangan terus-terusan pasang muka masam kayak gitu. Shao Chen kehilangan orang tua, depresi, gak boleh kena tekanan lagi. Kamu punya segalanya. Kenapa harus rebutan sama dia? Coba bilang, apa sih yang aku punya? Kamu punya ayah ibu, juga aku. Shao Chen sekarang lagi kesakitan di rumah sakit. Kamu pergilah minta maaf ke dia. Dia ditemani orang tuaku, dapat perhatian darimu juga. Di sekitarnya juga ada banyak dokter dan perawat. Masih perlu aku datang juga. Kamu kok nggak punya sedikit pun rasa simpati? Shao Chen jadi depresi juga gara-gara kamu. Bagaimanapun juga, kamu kakaknya harus lebih besar hati. Kayaknya kamu masih belum sadar kesalahanmu. Atau aku terlalu memanjakan kamu ya? Tong Shili, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu nggak mau minta maaf, pernikahan kita tunda dulu. Orang-orang di jalan Chen itu jelas-jelas pura-pura. Tapi kalian semua juga memilih pura-pura tidak melihatnya. Shilian, kamu serahkan Yunyi, Shao Ken juga suka dia, sampai-sampai dia bikin keributan mau bunuh diri di rumah sakit. Kamu itu kakaknya, harusnya kamu lebih besar hati. Bu, aku ini anak kandungmu. Kamu selalu suruh aku mengalah sama Luo Shao Ken. Aku sudah setuju, selama bertahun-tahun aku kurang mengalah apa. Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru saat tahun baru, kamar, semua aku serahkan buat dia. Buku pun aku nggak baca. Sekarang kamu bahkan mau aku relakan Su Yunyi juga. Apa harus kalau dia sampai minta nyawaku? Aku juga harus rela mengorek jantungku sendiri buat dia. Sebenarnya siapa anak kandungmu? Iya, dia sepupumu. Kamu nggak punya ayah, tapi kamu sudah dapat lebih dari cukup kan? Ayahmu benar, kamu memang nggak tahu berterima kasih. Kali ini, mau nggak mau kamu harus mengalah. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Ya! Jadi di mata ayah, hidupku jauh lebih bahagia, lebih punya segalanya daripada Luo Shao Chen. Song Shilin, keadaan mental Shao Ken sekarang sangat buruk. Soal surat nikah kita tunda dulu. Baik. Kenapa jelas-jelas Luo Xiaoshen memfitnah aku? Tapi papa mama malah nggak percaya, malah gantung aku dan usir aku dari rumah.
Ikut aku pulang. Ayo. Suyunyi sekarang sudah benar-benar berubah. Sekarang mereka bilang harus ditunda lagi. Setelah ini pasti melanggar janji. Nanti aku bakal kehilangan kesempatan sekolah. Dan Suyunyi juga nggak bakal nikah sama aku. Shilin, jangan terlalu banyak mikir. Apa yang sudah aku janjikan ke kamu? Aku pasti pegang teguh dan gak akan pernah ingkar. Cuma sekarang Xiaoqian benar-benar gak stabil. Aku gak mau bikin dia tambah stres. Kak, kamu masih ingat waktu umur 11 tahun di bawah pohon wutong? Kamu janji apa ke aku? Kamu masih ingat janji itu? Ada kabar dari rumah sakit Sutuan, ada yang kena masalah lagi. Ayo kita pergi. Dulu Suyunyi suka cowok yang kelihatan artistik, jadi aku sengaja panjangin rambutku. Sekarang aku hidup buat diriku sendiri. Nanti aku bakal masuk Universitas Pertahanan Nasional. Latihan fisik, biar bisa terbiasa lebih awal juga. Kakak, apa kamu jijik sama aku? Enggak. Ah, Kamu latihan pelan-pelan dulu. Aku mau ambil minum. Universitas Pertahanan Nasional. Universitas Pertahanan Nasional. Kenapa kamu lihat-lihat info Universitas Pertahanan Nasional? silakan bicara. Cuma lihat-lihat saja. Apa yang bagusnya dilihat? Kondisi fisikmu nggak cocok untuk masuk Universitas Pertahanan Nasional. Lebih baik belajar yang benar saja. Tahun depan ikut ujian lagi. Nilai kamu juga bagus, pasti bisa lulus lagi. Menurutmu, aku masih punya kesempatan? Orang tua memintaku setelah liburan musim panas langsung kerja buat biayain sepupuku sekolah. Menurutmu, aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja. Aku nggak akan biarkan kamu keluar buat kerja. Urusan uang. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah nabung cukup uang buat biayain Xiaoqian sekolah. Suyunyi, kamu bukan cuma rebut jatah sekolahku. Uang sekolah pun udah disiapin dari awal. Harus aku akui, keluarga kalian benar-benar bahagia. Begitu Luo Xiaoqian datang, ayah pasti paksa aku kerja cari uang. Dan Suyunyi, kamu juga pasti bakal diam aja. Sama seperti sebelumnya. Akhir-akhir ini rasanya ada yang beda. Meski kamu ada di depan mata, rasanya seperti kamu bakal hilang kapan saja. Shili, tenang saja. Aku pasti akan menikah denganmu. Cuma waktunya saja harus ditunda. Shili, ini Li Laoshi, dosen jurusan kriptografi Universitas Pertahanan Nasional. Beliau datang khusus untukmu. Halo, Pak Kle. Chili, jurusan kriptografi di Universitas Pertahanan Nasional. Sangat spesial, termasuk jalur khusus, jadi nggak lewat prosedur biasa. Dan juga nggak ada surat panggilan. Langsung dijemput oleh dosen universitas. Jadi, kita bisa langsung berangkat sekarang. Selain menjemputmu, saya juga ada tugas lain. Senin depan, saya akan datang lagi dan langsung antar kamu ke pusat pelatihan. Baik! Terima kasih, Pak Li. Sepupu, kasur reotmu ini lumayan nyaman juga ya.
Oh iya, kamu sadar nggak? Kayaknya kakak lebih suka aku deh. Kau tahu nggak, di rumah ini, apapun yang aku mau. Pasti jadi milikku. Jadi kamu masih juga. Ngapain masih tinggal di rumah ini? Mending kamu mati aja sekalian. Kak sepupu. Sepupu bayiku, kamu bilang mau dorong aku jatuh nanti ya? Siapa yang akan mereka ingat? Tolong! Jangan bunuh aku. Tolong! Ayo, cepat bangun. Aduh, Pelen. Hilang pala. Bagaimana bisa kamu lakukan ini ke Xiao Chen? Nggak nyangka kamu sejahat ini. Cuma karena iri, kamu sampai mau nyakitin orang. Kamu benar-benar jahat. Aku nggak mau ada urusan sama anakmu. Pak Song anaknya. Kepalanya berdarah. Lihat tuh. Tahan sebentar. Tante antar ke rumah sakit ya. Sepupu, maaf. Aku tahu kamu benci aku karena aku rebut kakak darimu. Kalau kamu mau nyawaku supaya kamu bahagia, aku kasih. Jangan kayak gini, tolong kakak jadi sedih. Aku sudah bilang akan menikah sama kamu. Kenapa kamu masih mau nyakitin Xiao Chen? Dia saja sudah sangat sedih. Kamu mau dia mati, hah? Kamu ini benar-benar orang yang nekat. Pakai cara apapun. Bagaimana mungkin aku? Menikah denganmu, Song Shili. Kamu benar-benar bikin kecewa. Cepat bawa anaknya ke rumah sakit. Cepat. Tong Shili, cepat berlutut dan minta maaf ke Xiao Chen. Kalau Xiao Chen nggak mau maafin kamu, kamu harus membantu anakku. Padahal jelas-jelas Luo Shaoshen yang menjebakku. Tapi aku malah dipaksa berlutut dan minta maaf. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Melihat keadaanmu sekarang, kamu juga tidak cocok untuk menikah denganku. Kalau bukan karena nasib Xiao Chen bagus, dia pasti sudah mati karena kamu. Itu hukuman buat kamu. Kita menunda pendaftaran nikah demi menebus Xiao Chen. Aku akan mengadakan upacara pernikahan dengan dia. Bukan pernikahan sungguhan. Aku cuma mau menebus Xiao Chen saja. Kalau begitu, selamat ya, sepupuku dan sepupu iparku. Sudah selesai bicara. Kalau tidak ada urusan lain, aku balik dulu untuk istirahat. Kakak sepupu, kamu bakal datang ke pernikahan aku dan kakak enggak? Walaupun cuma pura-pura, aku benar-benar berharap bisa dapat restu darimu. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku bakal seret dia ke sana. Kesalahan yang pernah dibuat harus dibayar. Kalau kamu nggak datang, keluar saja dari rumah ini. Kenapa hatiku gelisah banget? Aku kehilangan jati diri karena cemburu. Aku cuma nggak mau dia terus salah jalan. Kali ini, kalau dia bisa ambil pelajaran, mungkin masih bisa diselamatkan. Nanti setelah urusan nikahan selesai, aku bakal bicara baik-baik sama dia. Istriku, malam ini kita masak sup kalkun biar badan tambah kuat. Iya, ayah. Sangat bergizi. Di mata kalian, aku begitu peduli sama keluarga ini, dan begitu mencintai Suyunyi. Dunia ini luas, tapi tak ada tempat buatku, jadi kalian begitu berani semaunya. Tinggal 3 hari lagi, aku akhirnya bisa pergi. Ayah, Ibu Suyunyi. Aku nggak butuh kalian lagi. Semua milikku di rumah ini. Cuma beberapa baju yang sudah berkali-kali dicuci ini. Orang tuamu sama Xiao Shen lagi jaga tamu di restoran negara. Ikut aku.
Oh iya, aku sama Xiaoqian cuma jalani formalitas, gak beneran nikah. Nanti aku tetap nikah sama kamu kok. Oke, Kenapa Shili tenang banget? Dulu setiap lihat aku dan Xiaoqian deket dikit aja, dia pasti marah. Sekarang aku mau nikah sama Xiaoqian. Shili malah seolah gak peduli. Iya, pasti karena pelajaran kemarin, dia jadi tahu harus berubah. Dari restoran Sutuan, aku diminta segera ke sana. Baik, aku ngerti. Kamu harus datang ya. Kalau enggak, aku nggak bakal nikah sama kamu. Shili, sudah siapkah kamu? sudah. Saya mau pamit dulu ke keluarga. Tidak usah, nggak perlu repot-repot. Wah, anak kita ganteng banget ya. Iya, kelihatan gagah. Wah, Coba lihat. Tuh Xiaore memang cocok banget. Bu Guru Lu, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya mau kuliah. Bagus. Padahal kemarin kamu bilang mau kasih jatah kuliah ke sepupumu. Bu Guru, saya benar-benar merasa kamu diperlakukan nggak adil. Ini sekolah terbaik di negeri ini. Kok bisa-bisanya demi nikahin Su Yunyi kamu korbankan masa depanmu? Akhirnya kamu sadar juga. Aku nggak mau lanjut studi biasa. Aku mau masuk jurusan kriptografi di Universitas Pertahanan. Program studi kriptografi di Universitas Pertahanan. Jurusan itu sangat khusus. Kamu harus ganti identitas. Hidup tanpa nama. Kamu udah omongin sama keluarga? Nggak perlu diskusi. Saya bisa putuskan sendiri. Semua ini cuma karena balas budi. Sejak kecil, semua hal terbaik selalu dipaksa orang tua untuk aku berikan ke sepupuku. Kali ini, demi rebut jatah kuliahku, orang tuaku maksa aku, bahkan tunanganku, Su Yunyi, rela pakai surat nikah buat tukar masa depan sepupuku. Kali ini, aku nggak akan ngalah lagi sama keluarga. Aku juga mau lagi. Kamu sudah ngomong jelas sama sekolah. Sudah saya jelaskan dengan jelas, tapi bukan seperti yang kamu minta. Kasih jatah belajar itu ke Lu Xiaoshen. Aku pergi ke tempat yang nggak akan bisa kamu temukan. Kakak sepupu, lihat. Kakak perempuan beliin, aku banyak sekali barang bagus. Ada baju baru, sepatu baru, terus ini juga, tapi baru. Radio kaset. Kakak bilang, nanti kalau sudah sampai di sekolah, aku nggak bakal diremehin orang lagi. Ini peninggalan dari nenekku, juga simbol cintaku yang dulu kuberikan ke Su Yunyi. Su Yunyi ternyata bisa-bisanya kasih barang sepenting ini ke Lu Xiaochen. Kalau Xiaoqian suka ya aku beri aja. Toh bukan barang mahal, nggak apa-apa. Nanti setelah aku sama, kamu resmi nikah. Aku beliin yang lebih bagus kok. Barang yang sangat berharga bagiku, di tanganmu jadi nggak ada artinya. Kamu memang nggak cinta aku, makanya nggak bisa menghargai. Kah, apa sepupu kita lagi nggak senangnya? Apa dia marah karena aku merebut jatahnya? Aku memang nggak seharusnya ambil hak orang lain. Semua salahku. Pantes aja nggak ada yang mau sama aku. Xiaoqian itu hidupnya saja sudah berat. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa masih mau rebutan sama dia? Xiaoqian, baik-baik ya. Jatah itu pasti buat kamu. Nggak akan ada yang rebut kok. Demi balas budi, aku sudah memberikan segalanya ke Lu Xiaochen. Apa aku juga harus serahkan nyawaku? Kamu pulang sendiri. Renungkan di rumah baik-baik. Kalau sudah paham, minta maaf sama Xiaoqian. Kalau nggak, aku nggak akan maafin kamu. Aku nggak bilang apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa, tapi semuanya tetap salah aja. Permen susu dari Su Yunyi, sampai sekarang aku nggak tega makan. Dia bilang, kalau aku sedih makanlah permen, hidup pasti terasa lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, sama seperti cintanya Su Yunyi yang juga sudah jadi sampah. Orang tua yang pilih kasih, tunangan yang berubah hati. Aku nggak mau semua itu lagi. Cepat makan. Ayo, coba dulu ini. Masakannya enak banget. Makan yang banyak ya. Duduk sini makan. Dari kecil, orang tua selalu bilang sepupu butuh gizi biar tumbuh. Jadi semua yang terbaik dikasih ke dia. Aku dipaksa ngalah. Mereka lupa sama aku. Padahal aku lebih tua setengah tahun, aku juga butuh gizi. Ini makanan favoritmu loh.
Aku alergi ikan, yang doyan ikan itu sepupu. Aduh, kan sudah dibilang ke sekolah, kasih jatahnya ke sepupumu. Kamu kan pinter, tahun depan bisa ujian lagi. Sudah ngomong ke sekolah belum? Kamu kan berutang nyawa ke sepupumu, kasih jatah ke dia itu wajar. Kok kamu nggak tahu diri sih? Gimana aku bisa melahirkan anak kayak kamu? Kamu anak nggak tahu balas budi. Kalau urusan sekolah nggak beres, keluar saja dari rumah ini. Aku nggak punya anak kayak kamu. Cuma karena paman kecil pernah nyelamatin aku harus terus bersabar. Dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunangan pun gak mau kembali. Kalau saja aku bisa memilih, aku lebih milih mati tenggelam waktu itu. Bibi, paman, jangan perlakukan kakak sepupu seperti itu. Aku benar-benar nggak tega melihatnya. Mungkin memang aku bukan orang yang ditakdirkan untuk sekolah. Ini bukan salah sepupu kok. Nggak apa-apa kok. Paman suruh sepupumu kasih jatah sekolah ke kamu. Nanti kalau udah dapat jatah sekolah, Tante ajak beli hadiah. Kamu kan mau beli jam tangan ya? Tante beli, ya. Sepupu, aku benar-benar nggak sengaja mau rebut hakmu. Kalau kamu nggak senang, aku pergi aja sekarang. Puasan kamu. Sekarang rumah jadi kacau. Cepetan minta maaf sana. Kamu, Om Song Shili hari ini udah ke sekolah. Jatah sekolah udah dikasih ke Xiao Chen. Nah, baru ngerti begitu. Karena sepupumu sekolah, kamu kerja cari uang buat biaya dia. Ingat, ini utangmu sama dia. Ya, kerja saja. Toh di rumah juga cuma nganggur, nggak ada kerjaan. Aduh, kali ini Xiao Chen masuk sekolah. Ini kebanggaan keluarga, harus dirayakan besar-besaran buat Xiao Chen. Kalau begitu kita adakan saja di restoran milik negara ya. Kita tambah beberapa lagi ya. 4 lauk, 2 sup, 2 MC, 1 piring besar khusus buat dikirim ke bos. Lalu undang juga teman dekatmu. Bareng-bareng semua ya. Iya, rayakan bareng-bareng, biar senang semua. 10 tahun ini, aku cuma bisa tidur di balkon sempit, dekat kamar mandi. Sedangkan Lu Xiao Chen tinggal di kamar yang luas dan terang, dipenuhi berbagai barang yang pernah hilang dari hidupku, mainan dan permen hasil belanjaan. Rumah ini sama sekali tidak ada kehangatannya. Cuma bikin aku sesak sampai susah napas. Masih sebulan lagi, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Di sini sudah tidak ada lagi cinta. Katsuka, Shili, kudengar, kamu lolos ujian? lumayan juga. Paman Su satu-satunya yang benar-benar tulus baik padaku. Dulu Paman Su pernah menyelamatkan ayahku, lalu menjodohkan aku dengan Su Yunyi. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya aku mengecewakan Paman Su. Shili bilang, dia nggak mau sekolah. Jadi jatah sekolahnya dikasih ke Xiao Chen. Chen. Terima. Jangan dulu kasih tahu ayah soal urusan surat nikah ini. Soal jatah sekolah yang kamu kasih ke dia juga harus ada alasan yang masuk akal. Paham? Demi bantu Lu Xiao Chen bisa sekolah, kamu rela nikah sama orang yang gak kamu cintai. Hebat banget kamu. Xiao Chen masih kecil, dia nggak tahan tekanan. Jadi jangan dulu kasih tahu dia soal surat nikah kita. Dan soal minta maaf ke dia. Kenapa kamu belum juga ada itikat? Aku gak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Chen sebentar lagi mau daftar. Kasih dia beberapa kupon makanan sama kain. Anggap saja itu permintaan maaf dan doa dari kamu. Menurutmu aku punya kupon-kupon itu di aku? Kamu dan orang tuaku memanjakan aku. Jika kurang gembes tua, menurutmu? Tenang saja, aku sudah janji bakal nikah sama kamu. Aku nggak akan ingkar. Kak, kamu benar-benar mau nikah sama sepupu? Bukan begitu. Xiao Qian, aku nggak mau kakak nikah sama sepupu. Aku juga suka kakak. Jangan kayak gini, Xiao Qian. Kamu nggak boleh nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Cepat, panggil orang. Astaga, ini ada apa? Xiao Chen! Aduh, anak ini berdarah. Cepat-cepat, bawa ke rumah sakit.
Tadi kamu tahu Shao Chen di situ. Makanya kamu sengaja buat dia terpancing. Nggak nyangka kamu sejahat itu. Trik kecil Lu Shao Chen itu, kalau sedikit aja mau peka pasti kelihatan, cuma nggak ada yang mau mikirin, walau sesaat. Semua hadiah dari Su Yunyi selama ini aku anggap seperti sayapku sendiri. Nggak pernah tega buang. Tapi sekarang, semuanya cuma sampah. Apa itu hadiah yang aku berikan padamu? Kenapa kamu membakarnya? Kenapa aku merasa Su Shili mau ninggalin aku? Hadiah-hadiah itu udah berjamur, makanya aku bakar. Bakar aja nggak apa-apa. Barang-barang itu juga nggak berharga. Nanti setelah kita nikah, aku belikan yang lebih bagus buat kamu. Kita nggak akan nikah, dan nggak akan ada masa depan juga. Saat orang tua memanjakanmu, Su Yunyi peduli, semua ini sudah bukan urusanku lagi. Selain aku, Shili tidak punya pilihan lain sama sekali. Dia sama sekali gak mungkin pergi dari sisiku barusan. Kekhawatiran itu cuma karena aku terlalu banyak berpikir sendiri. Jangan terus-terusan pasang muka masam kayak gitu. Shao Chen kehilangan orang tua, depresi, gak boleh kena tekanan lagi. Kamu punya segalanya. Kenapa harus rebutan sama dia? Coba bilang, apa sih yang aku punya? Kamu punya ayah ibu, juga aku. Shao Chen sekarang lagi kesakitan di rumah sakit. Kamu pergilah minta maaf ke dia. Dia ditemani orang tuaku, dapat perhatian darimu juga. Di sekitarnya juga ada banyak dokter dan perawat. Masih perlu aku datang juga. Kamu kok nggak punya sedikit pun rasa simpati. Shao Chen jadi depresi juga gara-gara kamu. Bagaimanapun juga, kamu kakaknya harus lebih besar hati. Kayaknya kamu masih belum sadar kesalahanmu. Atau aku terlalu memanjakan kamu ya? Tong Shili, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu nggak mau minta maaf, pernikahan kita tunda dulu. Orang-orang di Jalan Chen itu jelas-jelas pura-pura. Tapi kalian semua juga memilih pura-pura tidak melihatnya. Shilian, kamu serahkan Yunyi, Shao Ken juga suka dia, sampai-sampai dia bikin keributan mau bunuh diri di rumah sakit. Kamu itu kakaknya, harusnya kamu lebih besar hati. Bu, aku ini anak kandungmu. Kamu selalu suruh aku mengalah sama Luo Shao Ken. Aku sudah setuju, selama bertahun-tahun aku kurang mengalah apa. Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru saat tahun baru, kamar, semua aku serahkan buat dia. Buku pun aku nggak baca. Sekarang kamu bahkan mau aku relakan Su Yunyi juga. Apa harus kalau dia sampai minta nyawaku? Aku juga harus rela mengorek jantungku sendiri buat dia. Sebenarnya siapa anak kandungmu? Iya, dia sepupumu. Kamu nggak punya ayah, tapi kamu sudah dapat lebih dari cukup kan? Ayahmu benar, kamu memang nggak tahu berterima kasih. Kali ini, mau nggak mau kamu harus mengalah. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Ya! Jadi di mata ayah, hidupku jauh lebih bahagia, lebih punya segalanya daripada Luo Shao Chen. Song Shilin, keadaan mental Shao Ken sekarang sangat buruk. Soal surat nikah kita tunda dulu. Baik. Kenapa jelas-jelas Luo Xiaoshen memfitnah aku? Tapi papa mama malah nggak percaya, malah gantung aku dan usir aku dari rumah.
Ikut aku pulang. Ayo. Suyunyi sekarang sudah benar-benar berubah. Sekarang mereka bilang harus ditunda lagi. Setelah ini pasti melanggar janji. Nanti aku bakal kehilangan kesempatan sekolah. Dan Suyunyi juga nggak bakal nikah sama aku. Shilin, jangan terlalu banyak mikir. Apa yang sudah aku janjikan ke kamu, aku pasti pegang teguh dan gak akan pernah ingkar. Cuma sekarang Xiaoqian benar-benar gak stabil. Aku gak mau bikin dia tambah stres. Kak, kamu masih ingat waktu umur 11 tahun di bawah pohon wutong? Kamu janji apa ke aku? Kamu masih ingat janji itu? Ada kabar dari rumah sakit Sutuan, ada yang kena masalah lagi. Ayo kita pergi. Dulu Suyunyi suka cowok yang kelihatan artistik, jadi aku sengaja panjangin rambutku. Sekarang aku hidup buat diriku sendiri. Nanti aku bakal masuk Universitas Pertahanan Nasional. Latihan fisik, biar bisa terbiasa lebih awal juga. Kakak, apa kamu jijik sama aku? Enggak. Ah, Kamu latihan pelan-pelan dulu. Aku mau ambil minum. Universitas Pertahanan Nasional. Universitas Pertahanan Nasional. Kenapa kamu lihat-lihat info Universitas Pertahanan Nasional? silakan bicara. Cuma lihat-lihat saja. Apa yang bagusnya dilihat? Kondisi fisikmu nggak cocok untuk masuk Universitas Pertahanan Nasional. Lebih baik belajar yang benar saja. Tahun depan ikut ujian lagi. Nilai kamu juga bagus, pasti bisa lulus lagi. Menurutmu, aku masih punya kesempatan? Orang tua memintaku setelah liburan musim panas langsung kerja buat biayain sepupuku sekolah. Menurutmu, aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja. Aku nggak akan biarkan kamu keluar buat kerja. Urusan uang. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah nabung cukup uang buat biayain Xiaoqian sekolah. Suyunyi, kamu bukan cuma rebut jatah sekolahku. Uang sekolah pun udah disiapin dari awal. Harus aku akui, keluarga kalian benar-benar bahagia. Begitu Luo Xiaoqian datang, ayah pasti paksa aku kerja cari uang. Dan Suyunyi, kamu juga pasti bakal diam aja. Sama seperti sebelumnya. Akhir-akhir ini rasanya ada yang beda. Meski kamu ada di depan mata, rasanya seperti kamu bakal hilang kapan saja. Shili, tenang saja. Aku pasti akan menikah denganmu. Cuma waktunya saja harus ditunda. Shili, ini Li Laoshi, dosen jurusan kriptografi Universitas Pertahanan Nasional. Beliau datang khusus untukmu. Halo, Pak Kle. Chili, jurusan kriptografi di Universitas Pertahanan Nasional. Sangat spesial, termasuk jalur khusus. Jadi nggak lewat prosedur biasa. Dan juga nggak ada surat panggilan. Langsung dijemput oleh dosen universitas. Jadi, kita bisa langsung berangkat sekarang. Selain menjemputmu, saya juga ada tugas lain. Senin depan, saya akan datang lagi dan langsung antar kamu ke pusat pelatihan. Baik! Terima kasih, Pak Li. Sepupu, kasur reotmu ini lumayan nyaman juga ya.
Oh iya, kamu sadar nggak? Kayaknya kakak lebih suka aku deh. Kau tahu nggak, di rumah ini, apapun yang aku mau. Pasti jadi milikku. Jadi kamu masih juga. Ngapain masih tinggal di rumah ini? Mending kamu mati aja sekalian. Kak sepupu. Sepupu bayiku, kamu bilang mau dorong aku jatuh nanti ya? Siapa yang akan mereka ingat? Tolong! Jangan bunuh aku, tolong! Ayo, cepat bangun. Aduh, Pelen. Hilampala, Bagaimana bisa kamu lakukan ini ke Xiao Chen? Nggak nyangka kamu sejahat ini. Cuma karena iri, kamu sampai mau nyakitin orang. Kamu benar-benar jahat. Aku nggak mau ada urusan sama anakmu. Pak Song anaknya, kepalanya berdarah. Lihat tuh, tahan sebentar. Tante antar ke rumah sakit ya. Sepupu maaf. Aku tahu kamu benci aku karena aku rebut kakak darimu. Kalau kamu mau nyawaku supaya kamu bahagia, aku kasih. Jangan kayak gini, tolong kakak jadi sedih. Aku sudah bilang akan menikah sama kamu. Kenapa kamu masih mau nyakitin Xiao Chen? Dia saja sudah sangat sedih. Kamu mau dia mati, hah? Kamu ini benar-benar orang yang nekat. Pakai cara apapun. Bagaimana mungkin aku? Menikah denganmu, Song Shili. Kamu benar-benar bikin kecewa. Cepat bawa anaknya ke rumah sakit. Cepat. Tong Shili, cepat berlutut dan minta maaf ke Xiao Chen. Kalau Xiao Chen nggak mau maafin kamu, kamu harus membantu anakku. padahal jelas-jelas Luo Shaoshen yang menjebakku. Tapi aku malah dipaksa berlutut dan minta maaf. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Melihat keadaanmu sekarang, kamu juga tidak cocok untuk menikah denganku. Kalau bukan karena nasib Xiao Chen bagus, dia pasti sudah mati karena kamu. Itu hukuman buat kamu. Kita menunda pendaftaran nikah demi menebus Xiao Chen. Aku akan mengadakan upacara pernikahan dengan dia. Bukan pernikahan sungguhan. Aku cuma mau menebus Xiao Chen saja. Kalau begitu, selamat ya, sepupuku dan sepupu iparku. Sudah selesai bicara. Kalau tidak ada urusan lain, aku balik dulu untuk istirahat. Kakak sepupu, kamu bakal datang ke pernikahan aku dan kakak enggak? Walaupun cuma pura-pura, aku benar-benar berharap bisa dapat restu darimu. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku bakal seret dia ke sana. Kesalahan yang pernah dibuat harus dibayar. Kalau kamu nggak datang, keluar saja dari rumah ini. Kenapa hatiku gelisah banget? Aku kehilangan jati diri karena cemburu. Aku cuma nggak mau dia terus salah jalan. Kali ini, kalau dia bisa ambil pelajaran, mungkin masih bisa diselamatkan. Nanti setelah urusan nikahan selesai, aku bakal bicara baik-baik sama dia. Istriku, malam ini kita masak sup kalkun biar badan tambah kuat. Iya, ayah. Sangat bergizi. Di mata kalian, aku begitu peduli sama keluarga ini, dan begitu mencintai Suyunyi. Dunia ini luas, tapi tak ada tempat buatku, jadi kalian begitu berani semaunya. Tinggal 3 hari lagi, aku akhirnya bisa pergi. Ayah, Ibu Suyunyi. Aku nggak butuh kalian lagi. Semua milikku di rumah ini. Cuma beberapa baju yang sudah berkali-kali dicuci ini. Orang tuamu sama Xiao Shen lagi jaga tamu di restoran negara. Ikut aku.
Oh iya, aku sama Xiaoqian cuma jalani formalitas, gak beneran nikah. Nanti aku tetap nikah sama kamu kok. Oke, Kenapa Shili tenang banget? Dulu setiap lihat aku dan Xiaoqian deket dikit aja, dia pasti marah. Sekarang aku mau nikah sama Xiaoqian. Shili malah seolah gak peduli. Iya, pasti karena pelajaran kemarin, dia jadi tahu harus berubah. Dari restoran Sutuan, aku diminta segera ke sana. Baik, aku ngerti. Kamu harus datang ya. Kalau enggak, aku nggak bakal nikah sama kamu. Shili, sudah siapkah kamu? sudah. Saya mau pamit dulu ke keluarga. Tidak usah, nggak perlu repot-repot. Wah, anak kita ganteng banget ya. Iya, kelihatan gagah. Wah, Coba lihat. Tuh Xiaoren memang cocok banget. Bu Guru Lu, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya mau kuliah. Bagus. Padahal kemarin kamu bilang mau kasih jatah kuliah ke sepupumu. Bu Guru, saya benar-benar merasa kamu diperlakukan nggak adil. Ini sekolah terbaik di negeri ini. Kok bisa-bisanya demi nikahin Suyunyi kamu korbankan masa depanmu? Akhirnya kamu sadar juga. Aku nggak mau lanjut studi biasa. Aku mau masuk jurusan kriptografi di Universitas Pertahanan. Program studi kriptografi di Universitas Pertahanan. Jurusan itu sangat khusus. Kamu harus ganti identitas. Hidup tanpa nama. Kamu udah omongin sama keluarga? Nggak perlu diskusi. Saya bisa putuskan sendiri. Semua ini cuma karena balas budi. Sejak kecil, semua hal terbaik selalu dipaksa orang tua untuk aku berikan ke sepupuku. Kali ini, demi rebut jatah kuliahku, orang tuaku maksa aku, bahkan tunanganku, Suyunyi, rela pakai surat nikah buat tukar masa depan sepupuku. Kali ini, aku nggak akan ngalah lagi sama keluarga. Aku juga mau lagi. Kamu sudah ngomong jelas sama sekolah. Sudah saya jelaskan dengan jelas, tapi bukan seperti yang kamu minta. Kasih jatah belajar itu ke Lu Xiaoshen. Aku pergi ke tempat yang nggak akan bisa kamu temukan. Kakak sepupu, lihat. Kakak perempuan beliin, aku banyak sekali barang bagus. Ada baju baru, sepatu baru, terus ini juga, tapi baru. Radio kaset. Kakak bilang, nanti kalau sudah sampai di sekolah, aku nggak bakal diremehin orang lagi. Ini peninggalan dari nenekku, juga simbol cintaku yang dulu kuberikan ke Suyunyi. Suyunyi ternyata bisa-bisanya kasih barang sepenting ini ke Lu Xiaochen. Kalau Xiaoqian suka ya aku beri aja. Toh bukan barang mahal, nggak apa-apa. Nanti setelah aku sama kamu resmi nikah. Aku beliin yang lebih bagus kok. Barang yang sangat berharga bagiku, di tanganmu jadi nggak ada artinya. Kamu memang nggak cinta aku, makanya nggak bisa menghargai. Kah, apa sepupu kita lagi nggak senangnya? Apa dia marah karena aku merebut jatahnya? Aku memang nggak seharusnya ambil hak orang lain. Semua salahku. Pantes aja nggak ada yang mau sama aku. Xiaoqian itu hidupnya saja sudah berat. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa masih mau rebutan sama dia? Xiaoqian, baik-baik ya. Jatah itu pasti buat kamu. Nggak akan ada yang rebut kok. Demi balas budi, aku sudah memberikan segalanya ke Lu Xiaochen. Apa aku juga harus serahkan nyawaku? Kamu pulang sendiri. Renungkan di rumah baik-baik. Kalau sudah paham, minta maaf sama Xiaoqian. Kalau nggak, aku nggak akan maafin kamu. Aku nggak bilang apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa, tapi semuanya tetap salah aja. Permen susu dari Suyunyi, sampai sekarang aku nggak tega makan. Dia bilang, kalau aku sedih makanlah permen, hidup pasti terasa lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, sama seperti cintanya Suyunyi yang juga sudah jadi sampah. Orang tua yang pilih kasih, tunangan yang berubah hati. Aku nggak mau semua itu lagi. Cepat makan. Ayo, coba dulu ini. Masakannya enak banget. Makan yang banyak ya. Duduk sini makan. Dari kecil, orang tua selalu bilang sepupu butuh gizi biar tumbuh. Jadi semua yang terbaik dikasih ke dia. Aku dipaksa ngalah. Mereka lupa sama aku. Padahal aku lebih tua setengah tahun, aku juga butuh gizi. Ini makanan favoritmu loh.
Aku alergi ikan, yang doyan ikan itu sepupu. Aduh, kan sudah dibilang ke sekolah, kasih jatahnya ke sepupumu. Kamu kan pinter, tahun depan bisa ujian lagi. Sudah ngomong ke sekolah belum? Kamu kan berutang nyawa ke sepupumu, kasih jatah ke dia itu wajar. Kok kamu nggak tahu diri sih? Gimana aku bisa melahirkan anak kayak kamu? Kamu anak nggak tahu balas budi. Kalau urusan sekolah nggak beres, keluar saja dari rumah ini. Aku nggak punya anak kayak kamu. Cuma karena paman kecil pernah nyelamatin aku harus terus bersabar. Dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunangan pun gak mau kembali. Kalau saja aku bisa memilih, aku lebih milih mati tenggelam waktu itu. Bibi, paman, jangan perlakukan kakak sepupu seperti itu. Aku benar-benar nggak tega melihatnya. Mungkin memang aku bukan orang yang ditakdirkan untuk sekolah. Ini bukan salah sepupu kok. Nggak apa-apa kok. Paman suruh sepupumu kasih jatah sekolah ke kamu. Nanti kalau udah dapat jatah sekolah, Tante ajak beli hadiah. Kamu kan mau beli jam tangan ya? Tante beli, ya. Sepupu, aku benar-benar nggak sengaja mau rebut hakmu. Kalau kamu nggak senang, aku pergi aja sekarang. Puasan kamu. Sekarang rumah jadi kacau. Cepetan minta maaf sana. Kamu, Om Song Shili hari ini udah ke sekolah. Jatah sekolah udah dikasih ke Xiao Chen. Nah, baru ngerti begitu. Karena sepupumu sekolah, kamu kerja cari uang buat biaya dia. Ingat, ini utangmu sama dia. Ya, kerja saja. Toh di rumah juga cuma nganggur, gak ada kerjaan. Aduh, kali ini Xiao Chen masuk sekolah. Ini kebanggaan keluarga, harus dirayakan besar-besaran buat Xiao Chen. Kalau begitu kita adakan saja di restoran milik negara ya. Kita tambah beberapa lagi ya. 4 lauk, 2 sup, 2 MC, 1 piring besar khusus buat dikirim ke bos. Lalu undang juga teman dekatmu. Bareng-bareng semua ya. Iya, rayakan bareng-bareng, biar senang semua. 10 tahun ini, aku cuma bisa tidur di balkon sempit, dekat kamar mandi. Sedangkan Lu Xiao Chen tinggal di kamar yang luas dan terang, dipenuhi berbagai barang yang pernah hilang dari hidupku, mainan dan permen hasil belanjaan. Rumah ini sama sekali tidak ada kehangatannya, cuma bikin aku sesak sampai susah napas. Masih sebulan lagi, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Di sini sudah tidak ada lagi cinta. Katsuka, Shili, kudengar, kamu lolos ujian? lumayan juga. Paman Su satu-satunya yang benar-benar tulus baik padaku. Dulu Paman Su pernah menyelamatkan ayahku, lalu menjodohkan aku dengan Su Yunyi. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya aku mengecewakan Paman Su. Shili bilang, dia nggak mau sekolah. Jadi jatah sekolahnya dikasih ke Xiao Chen. Chen, terima. Jangan dulu kasih tahu ayah soal urusan surat nikah ini. Soal jatah sekolah yang kamu kasih ke dia juga harus ada alasan yang masuk akal. Paham? Demi bantu Lu Xiao Chen bisa sekolah, kamu rela nikah sama orang yang gak kamu cintai. Hebat banget kamu. Xiao Chen masih kecil, dia nggak tahan tekanan. Jadi jangan dulu kasih tahu dia soal surat nikah kita. Dan soal minta maaf ke dia. Kenapa kamu belum juga ada itikat? Aku gak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Chen sebentar lagi mau daftar. Kasih dia beberapa kupon makanan sama kain. Anggap saja itu permintaan maaf dan doa dari kamu. Menurutmu aku punya kupon-kupon itu di aku? Kamu dan orang tuaku memanjakan aku. Jika kurang gembes Tuhan, menurutmu? Tenang saja, aku sudah janji bakal nikah sama kamu. Aku nggak akan ingkar. Kamu benar-benar mau nikah sama sepupu? Bukan begitu. Xiao Qian, aku nggak mau kakak nikah sama sepupu. Aku juga suka kakak. Jangan kayak gini, Xiao Qian. Kamu nggak boleh nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Cepat, panggil orang. Astaga, ini ada apa? Xiao Chen! Aduh, anak ini berdarah. Cepat-cepat, bawa ke rumah sakit.
Tadi kamu tahu Shao Qian di situ. Makanya kamu sengaja buat dia terpancing. Nggak nyangka kamu sejahat itu. Trik kecil Lu Shao Chen itu, kalau sedikit aja mau peka pasti kelihatan, cuma nggak ada yang mau mikirin, walau sesaat. Semua hadiah dari Su Yunyi selama ini aku anggap seperti sayapku sendiri. Nggak pernah tega buang. Tapi sekarang, semuanya cuma sampah. Apa itu hadiah yang aku berikan padamu? Kenapa kamu membakarnya? Kenapa aku merasa Su Shili mau ninggalin aku? Hadiah-hadiah itu udah berjamur, makanya aku bakar. Bakar aja nggak apa-apa. Barang-barang itu juga nggak berharga. Nanti setelah kita nikah, aku belikan yang lebih bagus buat kamu. Kita nggak akan nikah, dan nggak akan ada masa depan juga. Saat orang tua memanjakanmu, Su Yunyi peduli, semua ini sudah bukan urusanku lagi. Selain aku, Shili tidak punya pilihan lain sama sekali. Dia sama sekali gak mungkin pergi dari sisiku barusan. Kekhawatiran itu cuma karena aku terlalu banyak berpikir sendiri. Jangan terus-terusan pasang muka masam kayak gitu. Shao Chen kehilangan orang tua, depresi, gak boleh kena tekanan lagi. Kamu punya segalanya. Kenapa harus rebutan sama dia? Coba bilang, apa sih yang aku punya? Kamu punya ayah ibu, juga aku. Shao Chen sekarang lagi kesakitan di rumah sakit. Kamu pergilah minta maaf ke dia. Dia ditemani orang tuaku, dapat perhatian darimu juga. Di sekitarnya juga ada banyak dokter dan perawat. Masih perlu aku datang juga? Kamu kok nggak punya sedikit pun rasa simpati? Shao Chen jadi depresi juga gara-gara kamu. Bagaimanapun juga, kamu kakaknya harus lebih besar hati. Kayaknya kamu masih belum sadar kesalahanmu. Atau aku terlalu memanjakan kamu ya? Tong Shili, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu nggak mau minta maaf, pernikahan kita tunda dulu. Orang-orang di Jalan Chen itu jelas-jelas pura-pura. Tapi kalian semua juga memilih pura-pura tidak melihatnya. Shilian, kamu serahkan Yunyi, Shao Ken juga suka dia, sampai-sampai dia bikin keributan mau bunuh diri di rumah sakit. Kamu itu kakaknya, harusnya kamu lebih besar hati. Bu, aku ini anak kandungmu. Kamu selalu suruh aku mengalah sama Luo Shao Ken. Aku sudah setuju, selama bertahun-tahun aku kurang mengalah apa. Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru saat tahun baru, kamar, semua aku serahkan buat dia. Buku pun aku nggak baca. Sekarang kamu bahkan mau aku relakan Su Yunyi juga. Apa harus kalau dia sampai minta nyawaku? Aku juga harus rela mengorek jantungku sendiri buat dia. Sebenarnya siapa anak kandungmu? Iya, dia sepupumu. Kamu nggak punya ayah, tapi kamu sudah dapat lebih dari cukup kan? Ayahmu benar, kamu memang nggak tahu berterima kasih. Kali ini, mau nggak mau kamu harus mengalah. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Ya! Jadi di mata ayah, hidupku jauh lebih bahagia, lebih punya segalanya daripada Luo Shao Chen. Song Shilin, keadaan mental Shao Ken sekarang sangat buruk. Soal surat nikah kita tunda dulu. Baik. Kenapa jelas-jelas Luo Xiaoshen memfitnah aku? Tapi papa mama malah nggak percaya, malah gantung aku dan usir aku dari rumah.
Ikut aku pulang. Ayo. Suyunyi sekarang sudah benar-benar berubah. Sekarang mereka bilang harus ditunda lagi. Setelah ini pasti melanggar janji. Nanti aku bakal kehilangan kesempatan sekolah. Dan Suyunyi juga nggak bakal nikah sama aku. Shilin, jangan terlalu banyak mikir. Apa yang sudah aku janjikan ke kamu, aku pasti pegang teguh dan gak akan pernah ingkar. Cuma sekarang Xiaoqian benar-benar gak stabil. Aku gak mau bikin dia tambah stres. Kak, kamu masih ingat waktu umur 11 tahun di bawah pohon wutong? Kamu janji apa ke aku? Kamu masih ingat janji itu? Ada kabar dari rumah sakit Sutuan, ada yang kena masalah lagi. Ayo kita pergi. Dulu Suyunyi suka cowok yang kelihatan artistik, jadi aku sengaja panjangin rambutku. Sekarang aku hidup buat diriku sendiri. Nanti aku bakal masuk Universitas Pertahanan Nasional. Latihan fisik, biar bisa terbiasa lebih awal juga. Kakak, apa kamu jijik sama aku? Enggak. Ah, Kamu latihan pelan-pelan dulu. Aku mau ambil minum. Universitas Pertahanan Nasional. Universitas Pertahanan Nasional. Kenapa kamu lihat-lihat info Universitas Pertahanan Nasional? silakan bicara. Cuma lihat-lihat saja. Apa yang bagusnya dilihat? Kondisi fisikmu nggak cocok untuk masuk Universitas Pertahanan Nasional. Lebih baik belajar yang benar saja. Tahun depan ikut ujian lagi. Nilai kamu juga bagus, pasti bisa lulus lagi. Menurutmu, aku masih punya kesempatan? Orang tua memintaku setelah liburan musim panas langsung kerja buat biayain sepupuku sekolah. Menurutmu, aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja. Aku nggak akan biarkan kamu keluar buat kerja. Urusan uang. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah nabung cukup uang buat biayain Xiaoqian sekolah. Suyunyi, kamu bukan cuma rebut jatah sekolahku. Uang sekolah pun udah disiapin dari awal. Harus aku akui, keluarga kalian benar-benar bahagia. Begitu Luo Xiaoqian datang, ayah pasti paksa aku kerja cari uang. Dan Suyunyi, kamu juga pasti bakal diam aja. Sama seperti sebelumnya. Akhir-akhir ini rasanya ada yang beda. Meski kamu ada di depan mata, rasanya seperti kamu bakal hilang kapan saja. Shili, tenang saja. Aku pasti akan menikah denganmu. Cuma waktunya saja harus ditunda.